Kondisi squad untuk menghadapi liga ini? Kita siap, squad ya lengkap lah gitu ya. Memang ada, kalau nggak salah terakhir saya dengar ada 1-2 pemain yang sakit gitu, jadi mungkin belum bisa langsung bergabung di besok. Pemain asing sudah dalam proses pemberangkatan. Jadi itu. Selanjutnya kembalikan lagi ke Pak. Aja Pak Marco, kan kita kan Riset apa pemain? Boleh sama. Kita belum boleh pakai. ya, pembangunannya Dia bagus. ya, ya. Nah, kita nggak kira ya. Kan ada visual kita Ini baru. Lagi hacker. Lama-lama ketahuan, Pak. Tuhan alhamdulillah, ini hari ini mudah-mudahan kan juga kick off dan PS Sleman juga kita menatap lagi lah. Jadi kita agendanya seperti biasa ngobrol-ngobrol. Ada yang mau ditanya pasti banyak, silakan gitu ya. Saya juga ada yang mau bagikan, maksudnya di-share ke teman-teman. Tapi mudah-mudahan hari ini produktif dan membantu teman-teman juga, baik dalam pekerjaan tapi juga lebih daripada itu memberikan semangat baru lagi gitu ya, supaya kita menatap bulan September ini dan berikutnya dengan hati yang lebih gembira lah ya, lebih punya sukacita. Kira-kira gitu mungkin. Terima kasih juga Pak Yoni tempatnya terkait mulai berdirinya. Saya ini ya Pak Yoni izin wakilkan. Ya tentunya kita mengucap syukur ya. Gitu. Maksudnya alhamdulillah puji Tuhan kita sudah bisa kick off. Pasti kita senang karena sejatinya orang sepak bola kalau nggak ketemu rumput pasti denyut nadinya lemah kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman akan bisa lihat matanya pemain, matanya manajemen, matanya pelatih, official gitu. Apalagi matanya teman-teman fans juga pasti akan berbinar-binar gitu karena minimal sepak bola sudah kembali lagi. Gitu. Pasti memang ini bertahap, masih belum ada penonton kan gitu ya saya dengar. Jadi tapi minimal denyut nadinya udah mulai berdetak lagi. Jadi kita senang banget. Deg-degan ada gitu ya, pasti deg-degan macam-macam kan gitu ya, deg-degan ini gimana nih gitu. Tapi deg-degan juga karena jadwalnya memang juga cukup padat dan mepet gitu. Tapi saya percaya dengan situasi yang sangat tidak ideal ini untuk bisa bergulir aja kita udah bersyukur banget. Jadi dan kita justru diuji kesiapan kita untuk melalui saat-saat seperti ini. Mungkin gitu. menurut kondisi squad untuk menghadapi liga ini? Kita siap, squad ya lengkap lah gitu ya. Memang ada, kalau nggak salah terakhir saya dengar ada 1-2 pemain yang sakit gitu, jadi mungkin belum bisa langsung bergabung di besok. Pemain asing sudah dalam proses pemberangkatan gitu ya. Ada satu yang sudah proses pemberangkatan, satu lagi menuju segera gitu. Pokoknya kita lagi nunggu jadwal yang resmi gitu ya untuk kita bisa lihat kira-kira segera. Tapi kita siap gitu, untuk pertandingan pertama kita siap. Jadwal sementara kan baru 3 pertandingan J. karena berkaitan dengan PPKM. J. Ada nggak perasaan deg-degan untuk ini besok lanjut apa enggak? Oh, ya itu tadi itu pasti sih deg-degan ada lah ya, itu manusiawi. Tapi saya cukup yakin sepak bola itu memang sudah ditunggu juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan saya yakin pasti pemerintah juga mendengarkan aspirasi itulah gitu ya. Jadi kami sih optimis, walaupun dengan optimisme itu tetap kita punya skenario kalau sampai ada kemungkinan terburuk gimana, kemungkinan yang menengah gimana, dan kalau memang sesuai harapan ya kita bersyukur. Sampai sekarang sudah pegang jadwal dari Yang setahu saya yang resmi belum, saya belum masuk di sekretariat belum. Kan banyak beredar yang non resmi kan gitu. Tapi yang resmi belum beredar. pertemuan pertama dengan siapa Pak Marco?
Kalau di jadwal yang terakhir saya nggak tahu ya kan, waktu itu jadwal yang akhirnya belum jadi di ini ya rilis. Kalau nggak salah kan ketemu klub ibu kota kan gitu. Nah, tapi saya belum tahu di yang baru ya. Siapapun yang kita ketemu, kita persiapkan yang terbaik. Target di 3 tahun ini? Sama tetap kita 5 besar untuk tahun ini. Segala daya upaya akan kita kerahkan untuk mencapai target tersebut. Kamu bisa transfer ke BCA ya. Cukup? Awal Oh iya. pemain asing Tahap awal kan kita sudah ada 2 ya Pak. Jadi yang memang menunggu nih 2 lagi. Gitu. Satu dalam proses pemberangkatan. Nah yang satu lagi karena kan memang apa proses kalau untuk yang belum punya visa baru mau ngurus, nah itu yang agak masih terkendala ya karena kan PPKM. Tapi sudah ada jalan keluarnya, solusi yang di apa ini juga mudah-mudahan ya 1 minggu ini mudah-mudahan beres lah ya, juga bisa diberangkatkan. Kita lihat. Pak, dampaknya apa dengan penelitian jadwal dan pelaksanaan pertandingan ini apa dampaknya bagi tim? Maaf boleh bilang? Dampaknya bagi tim apa dengan jadwal yang belum pasti? Oh iya. Apa dampaknya? Sebenarnya dampaknya lebih ke manajemen ya gitu karena kita yang mengatur kan nih jadinya mau latihan kapan, mau ini kapan. Nah tapi kita percaya ya tadi balik lagi situasi ini memang nggak ideal, tapi nggak ideal buat semua orang gitu. Saya yakin di negara lain pun mungkin tantangannya berbeda gitu. Spektrumnya berbeda, dimensinya berbeda. Tapi tantangannya tetap pasti ada dan tantangan yang tidak biasa mereka hadapi juga gitu. Karena ini memang semua serba luar biasa. Nah, jadi kita lebih memilih untuk ya udah yang penting kita siapin nih skenario-skenarionya apa. Kalau memang ini terjadi kita jangan kaget terus ngeluh habis itu bersedih tapi kita ketinggalan kereta lagi kan gitu. Jangan. Jadi kita udah siapin dulu. Jadi apapun yang terjadi minimal kita udah siapin nih skenarionya. Tapi tentunya kita optimis untuk mendapat hasil yang maksudnya jadwal yang terbaik dalam artian tetap mulai sesuai dengan apa yang sudah diagendakan gitu dan mudah-mudahan memang nggak ada penundaan lagi. Ini kan memang tidak boleh ditonton sama sekali ya. Bagaimana peran tim sendiri mengkoordinir teman-teman supporter agar minimal sampai tidak menggelar nonton bareng pun itu Ya. dilarang itu bagaimana? Saya rasa di tempat kita di stakeholder relation juga sudah berkomunikasi cukup erat lah ya dengan teman-teman PCS dan Slemannya dan Sleman Fans juga pada umumnya dan kami yakin kita udah satu suara nih gitu ya bahwa memang kan nanti akan ada fakta integritas dan ada kesepakatan bersama juga bahwa memang setiap supporter akan mendukung ini gitu ya. Nah, tapi memang tentunya yang menjadi kunci nanti komunikasi day to day-nya ketika pertandingan udah mulai gitu. Karena kan sekarang kita persiapin apapun tapi kan nanti dinamika yang sebenarnya akan terjadi ketika pertandingannya mulai kan. Nah, jadi di situ juga nanti komunikasi akan kita jaga lah sama teman-teman. Tapi minimal kesatuan hati sudah ada nih bahwa kita mau sukseskan ini. Dan kita tahu kalau sampai ada tindakan-tindakan yang melanggar regulasi yang ditetapkan, pasti impact-nya langsung ke tim misalnya gitu. Nah ini yang kita juga udah sama lah sepemahaman lah bahwa kita jaga ya supaya tim kita tetap bisa berprestasi. Kemudian ya Pak. Ya mumpung ada Pak Yoni, kalian aja.